Pada video kali ini kita akan bahas mengenai materi baru kita, yaitu PowerPoint. Di sini adalah materi yang ketiga atau aplikasi yang ketiga dari Microsoft Office yang kita bahas. Di PowerPoint di sini adalah aplikasi yang memang dikhususkan untuk presentasi ya. Dikhususkan untuk presentasi, biasanya digunakan untuk presentasi makalah, presentasi proposal kegiatan, proposal seminar proposal, atau sidang munakosah. Nah, masih banyak lagi yang fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan, nah ini kalau saya menggunakan versi 2019. Kalau terkoneksi dengan internet, mungkin kalian bisa menggunakan contoh-contoh yang sudah ada di sini ya. Nah, nanti bisa kita lihat. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau bikin dari awal, maka bisa kalian gunakan yang blank presentasi. Oke, yang ini. Nah, jadi nanti kalau terkoneksi dengan internet, biasanya di sampingnya ada ya. Nah, ini untuk versi-versi yang baru seperti 2013 sampai 2019. Nah, mungkin ada fitur yang seperti ini jika terkoneksi dengan internet. Nah, jika tidak, maka kita bisa gunakan yang sudah tersedia di Microsoft PowerPoint. Nah, karena tujuannya adalah untuk presentasi, maka diawali dengan judul ya. Nah, jadi di sini ada klik to add title dan lain sebagainya. Jadi sebagai informasi bahwasanya presentasi yang mau disampaikan adalah berjudul apa misalnya, atau temanya seperti apa. Misalnya saya tuliskan misalnya komputer. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kalian bisa menambahkan slide ya. Dengan cara kalian klik new slide. Kemudian bisa kalian pilih yang sudah tersedia di sini, ada beberapa layout. Misalnya kita pilih yang blank. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa objek semacam tulisan. Bisa langsung kalian tekan pada tab ribbon insert. Kemudian bisa kalian klik pada bagian text box. Klik text box, kemudian kalian ada dua cara ya. Bisa kalian bikin text box-nya, kemudian kalian tuliskan. Ya, itu dari cara pertama. Cara kedua, bisa kalian klik lagi tadi text box. Kemudian kalian klik sembarang tempat, baru kalian tuliskan. Cara ketiga adalah kalian bisa bikin sebuah bentuk menggunakan shapes. Kemudian kalian pilih salah satunya, dibikin bentuknya. Kemudian klik kanan, kemudian edit text. Nah, maka kalian bisa menambahkan teks di dalam. Nah, ini tadi 3 cara untuk menambahkan teks. Nah, ketiga cara ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya ya, sesuai dengan keperluannya. Baik, yang pertama tadi ketika kita membuat sebuah text box, maka di sini sebenarnya kita membuat sebuah batasan. Jadi ketika kita menuliskan sepanjang mungkin, ketika dia melewati pada batasan, dia akan mengarah ke baris berikutnya. Nah, beda dengan yang tadi yang kita cuma mengklik saja sembarang tempat. Nah, di sini kalau kita tuliskan sepanjang mungkin, dia akan menuliskan satu baris ya, sampai kalian tekan tombol enter, baru dia akan ke baris berikutnya.
Cara ketiga, nah ini membuat sebuah bentuk. Jadi teks di dalamnya itu akan menyesuaikan dengan bentuk di dalamnya ya. Jadi kalau misalnya bentuknya lingkaran, maka dia akan menyesuaikan ke muatannya ya. Apakah bisa ditambahkan teks di dalamnya atau tidak. Nah, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Oke, nanti dia akan mengisi di dalamnya ya. Nah, itu tadi untuk 3 cara untuk menambahkan teks. Kemudian untuk mengedit. Nah, setiap teks yang ada di sini selalu berada dalam sebuah text box. Nah, seperti ini ya. Kalau ini text box-nya berarti adalah sebuah bentuk. Nah, misalnya seperti ini. Cara mengeditnya ada 2 cara. Cara pertama adalah kalian blok terlebih dahulu isinya, kemudian kalian edit. Nah, maka yang terblok saja yang akan teredit. Sedangkan kalau kalian klik adalah text box, misalnya yang ini, maka yang teredit adalah seluruh yang ada di dalam text box. Nah, contohnya seperti ini. Nah, text box-nya pun bisa kalian edit dengan cara kalian klik pada bagian garis text box, kemudian tekan pada tab ribbon format, kalian bisa tambahkan variasi text box ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini bagian dari text box. Nanti kalau mau diedit macam-macam ya, bisa diedit sesuai dengan keperluan. Bisa kalian lihat pada bagian shape style-nya ini. Nah, begitu pula yang ini ya. Nah, nanti bisa diedit sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah mengatur background slide. Nah, di sini bisa dengan cara kalian klik pada bagian desain. Nah, ini untuk tema terlebih dahulu ya. Nah, untuk tema bisa kalian pilih beberapa tema yang sudah tersedia di sini ya. Bisa kalian pilih salah satunya. Nah, mau slide yang seperti apa misalnya. Nah, contohnya yang ini. Baik, ini tadi untuk mengatur tema. Kalian juga bisa mengatur background dengan mengklik format background. Kemudian bisa kalian cari background yang tersedia. Nah, bisa gunakan beberapa fitur yang ada di sini. Solid fill berarti cuma satu warna. Kemudian gradient berarti ada pencampuran 2 warna. Gradient picture or texture. Nah, ini bisa kalian cari tekstur yang diinginkan. Nah, atau kalian tekan insert. Pada bagian ini kita juga bisa memberikan gambar. Bisa kalian klik pada tombol insert. Nah, kemudian from file, kemudian cari gambarnya. Nah, misalnya gambar yang ini, kalian tekan insert. Nah, nanti gambarnya akan berada di background. Kemudian ada beberapa tips ya. Di sini gambar sudah terlihat berwarna cerah. Nah, seandainya kalian menggunakan gambar yang berwarna gelap, maka bisa kalian gunakan transparansi. Nah, fungsinya adalah untuk memudarkan. Nah, untuk memudarkan gambar sehingga teks bisa lebih jelas terlihat. Oke, bisa juga kalian tekan apply to all kalau misalnya pengen gambarnya diterapkan di semua halaman misalnya, atau di semua slide ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ketika kalian pemilihan gambar, pastikan gambar memiliki warna yang bertolak belakang dengan teks ya. Contohnya yang ini berwarna merah gelap ya. Atau bisa juga kita kasih warna yang lain. Misalnya berwarna, nah, ini akan terlihat lebih jelas ya, karena dia memiliki background yang cerah. Nah, sebaliknya jika kalau kalian menggunakan berwarna terang, nah, maka nanti akan sulit untuk dilihat ya.
Nah, sangat sulit untuk dilihat. Baik, kemudian di sini kita bisa mengcopy sebuah slide ya. Ini satu slide ini bisa kita copy, kemudian kita paste, maka isinya akan terpaste. Nah, selain mengpaste bisa juga mengcut ya, cut, kemudian pastekan di atas ini. Nah, bisa ya. Tapi kalau mengcut mungkin bisa langsung digeser-geser saja ya. Jadi tidak perlu pakai Ctrl X, Ctrl V, nggak usah ya. Jadi bisa langsung digeser slide-nya. Kemudian selain mengcopy, mengcut, bisa juga kita menduplikat slide. Nah, kalau duplikat ini beda dengan copy ya. Kalau mengcopy cuman isinya saja. Kalau duplikat ini seluruhnya bersama dengan background-backgroundnya juga. Nah, selain itu bisa juga kalian mendelete slide. Nah, delete slide, maka slide-nya akan terhapus. Nah, kemudian, selain mendelete slide, tadi ada duplikat ya. Oke, saya coba hapus data yang ada di sini. Nah, kita selain menyisipkan sebuah teks, kita juga bisa menyisipkan sebuah gambar. Nah, di sini bisa kalian tekan insert, kemudian picture, ya, langsung in this device atau langsung di bagian sini. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini adalah gambar dengan format PNG. Oke, kita coba cari gambar terlebih dahulu. Baik, di sini bisa juga kita langsung cari datanya ya. Nah, sini saya pengen memberikan perbedaan antara yang menggunakan format JPEG dan juga format PNG. Ini ada format JPEG, ini ada yang format PNG ya. Oke, kita ambil, kita kopas. Kita pastekan di sini ya. Nah, di sini ada dua. Nah, ini PNG, yang ini JPEG. Jadi kelihatan ya perbedaannya. Untuk JPEG, nah berarti dia memiliki background putih. Sedangkan PNG dia tidak memiliki background. Sama seperti ini ya. Jadi diletakkan kemanapun nanti backgroundnya sesuai dengan background yang sudah ada. Nah, selanjutnya selain menyisipkan gambar, di sini kita juga bisa menyisipkan video. Ya, sekarang dengan cara tekan tab insert, kemudian di sana ada video, pilih video on my PC. Nah, sekarang kita bisa cari videonya. Nah, misalnya yang ini, tekan insert. Nah, nanti ukurannya bisa diatur ya, ukurannya diperbesar atau diperkecil. Di sini untuk memberikan animasi, yang pertama adalah kalian klik terlebih dahulu objek yang mau diberikan animasi. Kemudian bisa kalian pilih di sini beberapa animasi yang sudah ada. Nah, di sini ada bagian entrance, emphasis, exit, dan motion path. Nah, bisa kalian pilih entrance itu untuk efek munculnya sebuah objek, misalnya seperti ini. Nah, kemudian emphasis ini untuk semacam efek penekanan atau penonjolan sebuah objek. Kemudian exit adalah efek keluarnya sebuah objek, dan yang terakhir adalah motion path, efek gerak. Nah, kemudian untuk menambahkan efek yang lebih banyak lagi, kalian bisa klik pada sebuah objek, kemudian di bagian, nah tadi pada bagian animasi, kemudian di sini ada add animasi, atau pada bagian animasi di sana ada more entrance, more emphasis, more exit, dan more motion path ya. Nah, di sini bisa kalian pilih. Nah, bisa kalian tambahkan efek yang diinginkan. Nah, seperti ini ya.
Nah, bisa kalian pilih efek yang diinginkan. Nah, ini contohnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kita memilih efek animasi ya. Nah, jangan sampai kita memilih efek animasi yang justru mungkin kurang pas. Misalnya di sini kita punya ada beberapa definisi misalnya ya. Di sini misalnya adalah PowerPoint adalah aplikasi yang sering digunakan untuk membuat file presentasi. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Kemudian kalian membuat animasinya. Nah, ini kita punya beberapa animasi ya. Nah, kalau ini bagus ya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan misalnya di sini ada more. Nah, contohnya yang kurang pas misalnya seperti ini. Nah, jadi kalau lintasannya itu panjang, kita harus sesuaikan dengan durasi, sehingga durasinya dia bisa lebih tidak terlalu cepat. Sehingga tulisannya kalau terlalu cepat kan otomatis tidak bisa terbaca. Baik, itu tadi untuk animasi. Kemudian di sini ada efek transisi ya, atau perpindahan antara satu slide ke slide yang lainnya. Nah, di sini bisa kalian gunakan pada bagian transisi. Nah, nanti bisa kalian pilih beberapa efek yang ada di sini ya. Misalnya yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian ya masih banyak yang lain ya. Nah, misalnya kalian memiliki banyak sekali slide, misalnya satu materi itu sampai 50 slide lebih. Nah, maka di sini lebih baik kalian bisa pilih salah satunya saja ya. Pilih salah satu slide, salah satu efek transisi. Nah, misalnya yang ini. Kemudian bisa kalian terapkan ke semuanya, apply to all. Nah, apply to all sehingga semua slide memiliki efek yang sama. Nah, jadi kalau misalnya banyak, bisa kalian pilih salah satunya, kemudian gunakan apply to all, maka semua slide memiliki efek yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada juga on mouse click. Nah, on mouse click ini biasanya kalau kita ke presentasi, kita pengen memindah ke slide berikutnya, kalian cuman klik mouse, langsung dia berubah ya. Nah, ini bisa juga dihilangkan. Jadi kalian ketika presentasi kalian klik kemana pun dia tidak akan berubah ya. Nah, khususnya ini bagi yang menggunakan hyperlink ya. Nah, kalau kita menggunakan hyperlink, lebih bagusnya on mouse click-nya dihilangkan. Nah, jadi bagaimana kalau mau memindah? Nah, kalau mau memindah, maka bisa kalian gunakan tombol panah. Ke kanan untuk next, ke kiri untuk materi yang sebelumnya atau slide sebelumnya. Nah, sebelumnya itu bisa kalian gunakan tombol ke kiri atau ke bawah biasanya ya, atau ke kanan untuk materi selanjutnya, atau tombol ke atas. Nah, nanti dia bisa terpindah ke slide berikutnya. Nah, selain itu bisa juga menggunakan kalau kita menggunakan hyperlink, nanti di sana ada tombol ya, tombol yang sudah diberikan link. Ketika kalian mengklik, maka dia akan mengarah ke slide tertentu. Nah, misalnya kalian masih menggunakan on mouse click, ternyata kalian lupa memberikan hyperlink. Ketika kalian klik, otomatis dia akan mengarah ke next kan. Nah, otomatis nanti kita mengira efeknya sudah berfungsi, padahal dia cuma next saja gitu ya. Nah, jadi bisa kalian hilangkan on mouse click-nya ini supaya nanti ada misalnya tidak sengaja klik langsung next. Nah, itu tidak terjadi lagi.
Nah, kemudian selanjutnya ada juga after. Nah, di sini after kalian bisa terapkan ya, bisa kalian gunakan ini. Misalnya kalian pengen atau misalnya sudah membuat file presentasi yang sudah tertata dengan alokasi waktu yang sudah tepat. Nah, misalnya contoh seperti ini. Nah, di sini tugas PowerPoint. Nah, misalnya saya gunakan di bagian judul saya kasih 7 detik 30 ya. Kemudian di bagian slide kedua 34 detik. Slide berikutnya 9 detik dengan halaman yang sama, dengan isi yang sama dan sebagainya. Nah, ya. Ini bisa kalian ubah. Misalnya saya rubah di sini 4 detik. Yang di sini misalnya 3 detik ya. Yang terakhir oke, 6 detik. Nah, jadi ketika kalian presentasi, kalian tanpa harus menyentuh apapun, dengan alokasi waktu yang sudah kalian tata, maka dia akan berpindah sesuai dengan waktu. Nah, ini 3 detik tadi ya. 1, 2, 3. Nah, dia akan berubah mengarah ke slide berikutnya. Yang ini, nah, tadi 3. Nah, sudah selesai ya. Nah, ini sekitar berapa tadi? Misalnya sekian detik. Nah, selesai dia. Jadi tanpa harus diklik, dia akan mengarah ke slide berikutnya sesuai dengan alokasi waktu yang kita berikan. Misalnya kita menjelaskan tentang rukun Islam. Misalnya rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Nah, kalian bisa kasih waktu kira-kira materi untuk menjelaskan syahadat itu berapa detik atau berapa menit. Nah, bisa kalian kasih di sini waktunya. Misalnya memerlukan waktu 5 menit. Nah, maka kalian kasih di sini 5 menit. Maka dia akan mengarah ke slide berikutnya atau ke materi berikutnya setelah waktu yang telah ditentukan. Nah, ini contohnya. Dan begitu pula kalau misalnya kalian nanti pengen menyimpan dalam bentuk MP4 ya, atau dalam bentuk video, maka kalian harus menentukan durasinya setiap slide. Ya, jadi setiap slide harus diberikan durasi sehingga ketika kalian rubah ke dalam format video, maka dia akan bergerak sendiri sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Nah, ini untuk bagian after ya, pada bagian timing. Nah, jadi bisa kalian tentukan efek transisinya dan juga timingnya. Nah, selain itu ada juga efek suara. Di sini bisa kalian tentukan suaranya ya. Nah, ini biasanya supaya memberitahu audien bahwasanya materi kalian sudah berubah misalnya atau sudah mengarah ke slide berikutnya. Nah, sehingga ada semacam efek suara. Nah, itu boleh kalian gunakan cara seperti ini. Nah, mungkin saya beri saran, carilah yang simple suaranya ya. Jangan misalnya ada yang applause di sini kan dan lain sebagainya. Mungkin cari yang simple saja. Oke, sehingga tidak terlalu mengganggu jadinya ya. Baik, itu tadi untuk efek suara. Nah, pada bagian transisi. Dan yang terakhir adalah menampilkan slide. Di sini ada 2 cara untuk menampilkan slide. Yang pertama bisa kalian tekan F5, maka dia akan menampilkan dari slide yang pertama. Nah, misalnya seperti ini. Nah, selesai. Nah, itu tadi ya. Menggunakan F5, maka dia akan menampilkan slide-nya dari awal. Nah, ada juga cara lain, yaitu kalian klik di bagian bawah
Di sana ada tanda slideshow ya. Tanda kayak layar itu. Nah, yang ini jika kalian klik pada slide kedua, maka dia akan memulai dari slide kedua. Jika kita klik pada slide ketiga, maka dia akan memulai pada slide ketiga. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian berencana untuk memulainya di slide pertama, maka bisa kalian arahkan ke slide pertama terlebih dahulu, baru gunakan tombol slideshow yang ada di bawah tadi. Baik, itu saja mungkin materi kita untuk pengenalan PowerPoint yang pertama ini. Pada materi berikutnya nanti kita akan membahas mengenai hyperlink. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.